Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, mulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 5 November tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dengan melihat posisi bulan purnama. Ini kita lihat oposisi 180 derajat antara matahari dan bulan. Itu terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 pukul 3 lebih 25 menit dini hari waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini berada di 5 derajat 9 menit. Di minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa posisi bulan purnama pada saat ini itu dilingkupi oleh cerita yang cukup menegangkan ya, dimana ada ini seperti drama sebenarnya ketika ada pasangan dan pasangan ini pasangan yang fated dan kita lihat kalau bulan purnamanya terjadi di 5 derajat 31 menit, maka di 11 derajat itu, 11 hampir 12 itu ada conjunction antara Merkurius dan Mars ya. Merkurius dan Mars itu kan menandakan Merkurius komunikasi, Mars itu agresivitas atau gerakan yang sangat exciting gitu ya, sangat menantang. Nah, karena berdekatan dan ini bedanya bisa dibilang 5 derajat lebih sedikit, jadi cukup dekat, maka nuansa komunikasi yang memanas itu ada. Namun demikian saya melihat karena sebenarnya yang bulannya itu juga conjunction dengan Jupiter berada di 11 derajat juga. Jadi sebenarnya posisinya adalah ketika satu orang yang berkuasa itu sedang mendapat hujaman informasi. Berkuasa tuh nggak hanya ngomong politik ya, kita ngomong di rumah. Jadi misalnya orang yang man of the house-nya itu sedang mendapatkan tekanan secara emosi dari pihak-pihak yang penting dalam kehidupannya dia. Jadi saya sekarang tidak sedang membicarakan orang yang mungkin bukan kita, justru kita yang melihat dia sebagai pihak lain, tetapi itu juga bisa yang mendapat tekanan adalah kita, tetapi tidak harus kita. Nah, karena bulan itu kan justru representasi kitanya, kita merasakan bagaimana hujaman serangan verbal dari luar dan mungkin juga dari kita itu begitu sangat berpengaruh pada sosok tersebut. Nah, dan walaupun komunikasinya itu tajam, tapi saya melihat juga dengan perbedaan 5 menit di sini sepertinya memang somehow ada proteksi di situ. Saya melihat ada proteksi. Jadi ketika kita melemparkan sesuatu dan memang berusaha untuk hit something gitu ya, untuk mengena pada satu hal tetapi meleset, maka sebenarnya kan kita tahu intensinya tetapi tidak berakibat 100% fatal. Itu yang saya lihat. Jadi saya juga berharap kalau misalnya ya resonate bahwa ada situasi yang menekan dan tekanan itu sifatnya lebih verbal ya, jadi kamu harusnya begini. Jadi semua argumen yang menyerang itu bentuknya serangan, tetapi entah mengapa disengaja atau tidak emang diharapkan untuk tidak kena secara langsung atau akan meleset, yang akibatnya orang yang mendapatkan serangan tersebut menjadi alert, tahu persis apa yang terjadi pada dirinya, but somehow dia merasa beruntung karena skenario terburuk atau kemungkinan terburuknya itu tidak terjadi. So I think it's a good thing ya.
Kalau menurut saya itu yang terjadi, dan karena tema bulan purnama itu adalah pengakhiran dan juga ada celebration di sini karena bulan purnama kan sesuatu yang benderang gitu, dan kemudian ditambah dengan eclipse atau gerhana bulan yang menjadi sorotan gitu ya. Walaupun ini tidak penuh kan, jadi gerhana bulannya itu juga nggak 100% ketutup gitu kan. Jadi somehow yang terlihat adalah intensinya, tapi akibatnya itu tidak seberat karena saya tadi membahasakannya serangan itu sebagai hal yang negatif ya, tidak seberat yang diperkirakan gitu ya. Jadi kalau saya menggambarkan ini adalah dari 2 minggu terakhir ini keberanian kita semakin diuji, apalagi ini kan sebenarnya Taurus oposisi dengan Scorpio. Itu biasanya ya, Scorpio itu kan sesuatu yang dari dalam, Taurus itu sesuatu yang sifatnya material, dapat laksana. Jadi kayak seperti keberanian yang tadinya terpendam, yang udah luar biasa prosesnya, akhirnya meledak dan menunjukkan courage, keberanian yang datang dari orang yang tadinya tidak disangka dia punya keberanian sebesar itu. Somehow kekuatannya begitu besar, mendorong keluar dari unconscious level atau dari posisi yang disembunyikan, kemudian muncul keluar, mendobrak, dan this is who I am. Jadi situasi menekan itu membuka jalan untuk keberanian itu bisa terlihat, ditunjukkan, dan ketika kita berani this is who I am, ada serangan tetapi kita mampu mengelak, maka jalan menuju sesuatu hal yang baru yang kita sebut dengan terobosan itu menjadi dimungkinkan. Seperti itu. Nah, kita mulai langsung hari Senin, bulan oposisi dengan Ceres. Ini kayaknya minggu lalu juga something to do with Ceres ya, dimulai hari Senin, walaupun bulan beradanya tidak di oposisi tapi di square, tapi kembali lagi ceritanya masih sama, bahwa masalah terkait dengan ekonomi, terkait dengan perhitungan keuangan, apapun, tidak harus yang masalah personal ya, tetapi memang yang kita pikirkan atau yang menjadi sibuk di kepala kita adalah masalah keuangan tersebut ya. Dan ini karena Ceres ada di Scorpio, maka memang ada sumber dana yang belum bisa terpakai karena masih tertutupi oleh masalah-masalah, banyak masalah, apapun, masalah hukum, masalah keinginan, masalah keserakahan, something like that ya. Jadi itu kembali kita hadapi hari Senin. Dan kalau kita lihat bulan yang juga trine dengan Venus dan sextile dengan Neptunus, maka sebenarnya kita melihat bahwa yang kita lakukan terkait dengan keuangan tersebut, walaupun keuangan tersebut masih berada di dalam situasi yang belum bisa keluar, breakthrough, tapi who I am-nya itu udah keluar. Jadi saya berani memperjuangkan dana yang tertutup, tanda petik, dana yang terkunci, dana yang tidak bisa liquid, misalnya seperti itu muncul di sini. Dan semua orang sudah mulai paham betapa berharganya apa yang kita perjuangkan tersebut. Itu hari Senin. Hari Selasa, ketika ini memang situasi yang tidak harmonis karena bulan yang square dengan Juno oposisi dengan Saturnus, ini menunjukkan bahwa kita tuh nggak sepenuhnya sure gitu ya, tidak sepenuhnya yakin bahwa yang kita perjuangkan itu akan berhasil. Kita merasa bahwa sebagian dari kita atau sebagian dari pihak yang satunya itu against agreement. Jadi against tidak sejalan dengan kesepakatan. Jadi mungkin sudah dikomunikasikan sesuatu tapi sebenarnya masih ada perasaan ini dia akan setuju atau tidak ya. Itu terasa banget ya, terasa banget hari Selasa.
Hari Rabu ketika bulan membentuk T-square dengan kakinya Venus dan Neptunus, bulan ada di Gemini, maka kita melihat bahwa situasinya semakin agak melebar ya, getting out of control, dan bulan yang ada di Gemini itu semakin membuat kita berada dalam posisi mungkin mudah terkena panic attack. Sorry to say, ini sepertinya memang hari Rabu kita harus lebih siap siaga karena itu mengurangi perasaan panic attack kita. Jadi kalau kita udah mencoba menyiapkan diri dengan semua skenario, termasuk skenario terburuknya gitu ya, mudah-mudahan kita akan lebih siap. Dan kalau kita lihat bulan trine dengan South Node dan Pallas Athena, kita sebenarnya mempersiapkan dirinya dengan cara intelektual atau something to do dengan argumen untuk kemenangan, dan kemungkinan untuk kemenangan itu cukup tinggi, ditambah dengan kalau kita mau belajar dari pengalaman masa lalu. Ada hint di situ, ada clues gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini, karena kita sudah pernah melewati masalah ini sebelumnya, walaupun situasinya beda atau mungkin konteksnya sedikit berbeda. Hari Kamis bulan masuk ke Cancer, ini kita lebih mellow rasanya ya, dan Cancer bulan akan conjunction dengan Vesta, trine dengan matahari dan Saturnus, maka kita pada hari Kamis ini lebih emosional, lebih menarik diri, lebih fokus ke diri sendiri, tapi kita punya waktu untuk relax dan mungkin kita punya waktu untuk berdoa ya, untuk meditasi gitu ya. Jadi mencoba relax, dan ini sepertinya kita juga tidak bisa menghindar. Mungkin kita ditempatkan pada situasi, ya udah sekarang lo diam aja di sini gitu ya, lo nggak bisa ngapa-ngapain juga sekarang. Misalnya kita di posisi yang menunggu ya, jadi kita kan nggak bisa bergerak banyak juga. Jadi kenapa tidak gitu ya, kita menggunakan waktu luang ini untuk relax, meditasi atau berdoa. Pada hari Jumat kita lihat sebenarnya jauh lebih favorable buat kita ya. Bulan yang ada di Cancer, we feel at home. Mungkin emosi kita masih agak blue gimana gitu ya, dan kayaknya semua agak sukar gitu. Kita melihat kesukaran untuk bisa berjalan dengan baik gitu ya terhadap apa yang sedang kita lakukan tersebut. But anyway gitu ya, seberapapun sukarnya itu bukan hanya masalah kita, karena kita melihat bahwa dukungan itu banyak terjadi dari matahari, dari Mars, dari Merkurius, dari Ceres ya. Jadi don't give up. Ada perasaan blue di situ, mudah-mudahan bukan hal yang negatif tetapi lebih membuat kita merasa rileks, karena kita tahu seberapapun sukarnya masalah itu kita nggak sendiri itu ya. Teman kita banyak di sini, teman fisik kita banyak. Di luar dari kita selalu percaya bahwa apapun yang kita lakukan kita nggak pernah sendiri, walaupun tidak ada makhluk lain, orang di sekitar kita, enggak ya. Tetapi pada saat hari Jumat ini kita tahu banyak orang yang mendukung kita. Hari Sabtu situasinya kalau kita lihat langsung merah ya, gambarnya birunya hanya yang paling kental hanya antara Venus dan Pluto ya. Tapi secara umum ini hari kemenangan sebetulnya ya, ketika dari Cancer masuk ke Leo itu ada sense of victory di situ, sense of I can do it. Sukar nggak? Iya sukar. Dan saya melihat energi merahnya ini, garis merah ini memang begitu kental. Jadi kayak kita against all odds ya. Tapi kita menang somehow. Ya ceritanya cantik banget. Jadi kayak
kita berhasil melewati masa tersukar, masih tensionnya tuh masih ada, but we will win. Ya, we will win. Hari Minggu saya melihat di sini T-square, bulan, matahari, dan Jupiter. Ini semua adalah aspek-aspek penting dalam kehidupan kita, dan ini membuat square hari Minggu ini mungkin lebih baik, kalau saya melihat ya, lebih baik kita sendiri. Karena kalau bersama barangkali akan terjadi argumen atau hal yang awkward, tidak menyenangkan, which is lebih baik dihindari saja. Kalau bisa dihindari, hindari saja. Oke, kita udah mulai masuk ke hari Senin minggu depannya atau tanggal 6 November. Bulan juga masih terlibat T-square dengan kakinya Merkurius dan Uranus. Jadi ini dua-duanya adalah planet yang mengajak kita untuk menjadi sangat-sangat intelektual, dan kita berada di posisi sebagai pemimpin atau kita yang mengambil kendali. Jadi ini another roller coaster next week yang tanggal 6, but I think we look forward to it ya. Oke, kita mulai dengan ruminya, satu kartu. Kita acak, ambil yang di tengah seperti biasa. Kita lihat a new gown, exactly, kelulusan, celebration. Jadi pekan ini adalah pekan celebration. Sukar nggak? Iya, tadi kita dengarkan hari demi hari itu sukar. Jadi kita lihat tema besarnya dari kartu-kartu ini nanti. Weary and consumed by longing, I was caressed by my beloved last night. My wounded soul was set free when I tasted the sweetness of love. Jadi kita lihat perjuangan di sini, ada cuts and bruise di dalam hati kita. But what the hell gitu kan ya. Kita tuh tetap merasa menang. My wounded soul was set free. Jadi ini benar-benar perjuangan sampai titik darah penghabisan, dan kita menang atas cinta dari ekspresi kita terhadap satu hal gitu ya. My spirit was lifted at once. I surrendered my life while overflowing with joy. See, perjuangan dan diakhiri dengan joy. And my vision was filled with light. Keyakinan kita yang membuat kita mampu melihat cahaya. Keberanian kita memungkinkan kita melihat cinta. Love said, don't feel so hopeless, my weary and gloomy one, for my generosity is beyond forgetting those devoted to me. Ya, jadi kebaikan saya itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang diberikan oleh orang-orang kepada dirimu gitu ya. Tuminya kan me yang besar. See how boundless divine justice can be. Behold my immeasurable kindness. Jadi kalau selama ini merasa diperlakukan tidak adil, trust me gitu ya, kira-kira bahwa saya tuh boundless divine justice-nya itu ada yang lebih besar, lebih tinggi daripada kemampuan kita berpikir tentang apa itu rasa keadilan. Karena dimensi keadilan kita itu kan ada batasnya. Batas pemahaman otak kita, satu. Batas pemahaman karena kita berada hanya di periode tertentu. Kita nggak bisa ngitung periode sebelum dan sudah yang ada kaitannya dengan justice yang dimaksud yang sedang kita bicarakan pada saat kita ini. Tapi ya namanya manusia, itu yang kita bisa lakukan, dan sense of justice yang kita rasakan itu valid dengan konteks kita ya. Love embraced my spirit and all my doubts vanished at once. A new and glorious robe of honor was placed on my shoulder. Ini kayak jubah kelulusan ya, diberikan kepada kita karena kita lulus, kita berhasil menemukan cahaya, berhasil merasakan cinta yang terbesar. Love offered me the power of new vision and transforming touch of divine generosity and placed the chalice of eternal
wine in my hand. Eternal wine in my hand itu adalah satu hal yang menunjukkan kenikmatan, blessed, ya, blessing. Oke, kita lanjut 3 kartu dari Lenormand. Iya, ini again Bouquet of Flower itu juga menunjukkan bahwa ini sebenarnya semua bagus, bukan kartunya. Tiga-tiganya whatever mau dibaca dari sudut manapun tetap aja berhasil. Bunganya menemukan cinta, dan kita mendapatkan dari dulu, kita sudah mendapatkan kebaik-hatian di mana kita mampu gitu ya. Kalau kita nggak dibantu ya, emang kita berhasil lulus tanda petik apapun makna dari kelulusan tersebut. Ya karena kita dibantu, karena kita dikasih otak yang baik, karena kita dikasih fisik yang sehat, karena kita dikasih kemampuan untuk memahami situasi, karena kita dikasih orang-orang yang lewat dalam kehidupan kita memberi pembimbingan terhadap kita. Isn't that nice, no? Sehingga kita berhasil. Kita berhasil, memang keberhasilan milik kita, tapi atas bantuan banyak pihak untuk kita mampu menemukan cinta. See, that's very beautiful. Nah, ini protection guardian, drop your shield. Ya, jadi ini kembali lagi bulan purnama, gerhana bulan, di mana di situ ada serangan luar biasa, but you are protected. Believe in that, ya, karena ada guardian, ada yang melindungi kita. Ini kartu dari spirit animal Pipis. Kita berdamai dengan diri kita whatever happen, karena apa yang kita alami seberapapun sukarnya, nothing is wasted. Why? Karena dia menjadi batu bata yang membangun rumah pribadi kita, rumah tanda petik ya, bangunan tentang self kita itu dibangun dari bata-bata, dari pengalaman-pengalaman kita yang luar biasa tersebut, termasuk pengalaman yang membuat hati kita terluka. Purity, ini kartu masa lalunya. Kemudian current situation, wisdom. Ya, ini kalau saya melihatnya dari naif. Sekarang kita sudah belajar banyak, kita udah berada di atas dari pengetahuan tersebut karena kita naik tangga menggapai cahaya bulan. Near future when following the guidance-nya adalah fear. Iya, jadi kekhawatiran itu memang masih ada, dan oleh sebab itu kita masih berada dalam situasi yang belum sepenuhnya at peace, makanya disarankan be at peace. New reading, 4 kartu. Allow reverse, go directly to spread. Yang penting hasilnya Ace of Cups ya. New love, something new. Oke. Situasinya adalah breaking free, quitting, hitting bottom, broken agreements. Pengakhiran kita break free dari sesuatu yang menekan kita. Challenge-nya rest, reflection, mental restoration, incubation, ideas, vacation. Jadi challenge-nya itu kita lelah banget, kita kayak craving untuk situasi istirahat, which is kayaknya agak sukar ditemukan, tapi kayaknya hari Kamis mungkin kita akan menemukan hari istirahat itu dengan penuh rasa syukur, karena Senin, Selasa, Rabunya kayak kita dipaksa lari di atas treadmill, nggak boleh berhenti gitu ya. Dan itu membuat kita sangat longing, istirahat dong please, aku pengen piknik dulu, gue udah kurang piknik nih, kayak gitu misalnya. Advice-nya 10 of Wands, trying to do all at one, martyr, busy work, procrastination, wrong priorities. Ya, kalau saya melihat 10 of Wands di sini sebagai advice adalah jangan menyerah, sedikit lagi, walaupun berat, jalan terus, jangan berhenti, sedikit lagi, go on, jangan menyerah. Kayak saya bicara berkali-kali itu seperti mengingatkan pada saya bahwa godaan untuk berhenti begitu besar, but don't, ya. Karena apa? Karena kita sedang masuk dalam nuansa baru, situasi baru, periode baru penuh dengan cinta.
Isn't that nice? Flowing emotion, imagination. See? Jadi ini artinya ketika tekanan itu besar, tekanan bisa berarti tadi attack ya, sesuatu yang menyerang, atau tekanan dari workload pekerjaan yang begitu tinggi. Don't give up just yet. Just a little bit longer, ya, you'll find new love. Intinya itu. Bolak-balik disampaikan. Kemudian kita menutup bacaan kali ini dengan pesan dari Spirit. Your modern world is a challenging place to live. See, ini bukan minggu yang tenang-tenang, but you choose it because you thought there would be some fun in meeting the challenge. Jadi, walaupun begitu menantang, kita akan menemukan kebahagiaan di situ. It'll be fun. Dimana funnya gitu kalau kita menghadapi satu hal yang rutin dan tidak ada tantangannya sama sekali. Oke, ini yang tergambar di sini. Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.